Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nika Nika Ramadanti dari kelas 3 Game Management yang menjelaskan beberapa materi mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Pertama, pengertian. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Kedua, jenis-jenis. Ada dua, yang pertama itu lembaga keuangan bank yang menyediakan berbagai layanan perbankan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank yang melibatkan pengeluaran surat berharga serta menyediakan berbagai jasa keuangan tanpa menerima simpanan langsung dari masyarakat. Ketiga, fungsi dan peranan. Fungsinya itu memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, memberikan informasi pada nasabah, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Peranannya yaitu lembaga keuangan juga berperan sebagai mediator dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, serta melancarkan pertukaran produk dan investasi. Keempat, manfaat. Manfaatnya memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran, menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM, dan mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, ada kelebihan. Kelebihannya sebagai penghimpun dana dan penyalur kredit atau pinjaman untuk pendanaan kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian, lalu mempermudah transaksi dan pemindahan aset, dan menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Keenam, ada kekurangan. Kekurangannya terkadang memerlukan jaminan atau anggunan untuk memberikan pinjaman. Terdapat resiko kegagalan lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian, dan terdapat biaya-biaya tertentu seperti biaya administrasi dan bunga. Ketujuh, kesimpulan. Lembaga keuangan termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank mempunyai peran penting dalam perekonomian. Mereka berfungsi sebagai penyalur dana, memfasilitasi pertukaran produk, dan memberikan jaminan keamanan untuk menyimpan uang. Namun terdapat juga kekurangan seperti persyaratan rumit untuk memperoleh layanan dan risiko gagal bayar yang berdampak negatif pada stabilitas ekonomi. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan jenis bank. Pertama, pengertian. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kedua, jenis-jenis bank. Satu, menurut kegiatan usaha serta menurut pendirian dan kepemilikannya ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua, menu target pasar ada retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Lalu ketiga, menurut fungsi ada bank sentral, bank desa, bank perkreditan rakyat, bank umum, dan bank pembangunan. Keempat, menurut status kepemilikan ada bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Kelima, menurut kegiatan operasionalnya ada bank devisa dan bank non-devisa. Keenam, menurut sistem organisasi ada unit banking system, branch banking system, holding company bank, multi-holding company bank, dan correspondent banking. Ketiga, fungsi dan peranan. Fungsinya yang pertama sebagai badan perantara dalam perkreditan, yang kedua sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal. Yang ketiga sebagai intermediary finance. Perannya bank mendukung pembangunan ekonomi, regulator dan fasilitator pengembangan, memberikan izin yang sesuai sebagai lembaga pengawasan dan mengurangi risiko dalam sistem pembayaran. Keempat, manfaat. Bank membantu masyarakat untuk menyimpan uang dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, dan rekening giro sehingga memberikan rasa aman kepada nasabah. Bank juga menawarkan berbagai produk dan layanan seperti fasilitas transfer, pembayaran, investasi, dan lainnya yang memudahkan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Bank juga menyediakan layanan untuk transaksi ke luar negeri seperti transfer uang untuk keperluan pribadi maupun bisnis yang mendukung aktivitas ekspor dan impor dan bisnis internasional. Kelima, kelebihan.
Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dalam bentuk simpanan dengan jaminan perlindungan deposito. Bank juga memberikan pinjaman untuk berbagai keperluan, membantu individu dan bisnis memenuhi kebutuhan finansial mereka. Bank juga menyediakan berbagai alat pembayaran seperti kartu kredit, cek, dan transfer elektronik memudahkan transaksi keuangan. Keenam, ada kekurangan. Bank seringkali mengenakan biaya-biaya tertentu seperti biaya administrasi, biaya penarikan tunai, biaya transfer, dan lain sebagainya. Biaya-biaya ini dapat menjadi beban bagi nasabah. Bank juga memiliki resiko kredit terkait dengan kemungkinan peminjam gagal membayar kembali pinjaman, terutama selama periode ekonomi sulit. Bank juga mungkin tidak tersedia di semua tempat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Hal ini dapat menyulitkan bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut untuk mengakses layanan perbankan. Ketujuh, kesimpulan. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank mempunyai berbagai peran, antara lain sebagai penghimpun dana, penyedia pinjaman, penyedia layanan jasa keuangan, fasilitas transaksi ke luar negeri, dan tempat berinvestasi. Melalui peran dan fungsinya, bank mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan keuangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan dan rahasia bank. Pertama, pengertian kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Rahasia bank adalah semua yang berhubungan dengan informasi dari nasabah. Prinsip rahasia bank ini muncul karena tujuan melindungi hak pribadi milik nasabah bank agar terjamin kerahasiaannya yang menyangkut mengenai keadaan ekonomisnya dan juga data pribadi dari nasabah. Kedua, jenis-jenis kesehatan dan rahasia bank. Jenis kesehatan bank yaitu sesuai dengan ketentuan permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Jenis rahasia bank ada beberapa diantaranya. Pertama, rahasia nasabah, yaitu bank wajib menjaga kerahasiaan informasi dari nasabah, termasuk data pribadi, transaksi keuangan, saldo rekening, dan informasi lain yang terkait dengan akun nasabah. Kedua, rahasia bank, yaitu jenis ini melibatkan perlindungan informasi yang dimiliki oleh bank dari akses pihak luar. Ketiga, privasi keuangan, yaitu memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi keuangan nasabah dari pihak yang tidak berkepentingan. Keempat, rahasia profesional, yaitu terkait dengan layanan konseling keuangan atau jasa profesional lainnya. Harus dijaga kerahasiaannya oleh staf bank yang memiliki akses ke informasi sensitif ini. Kelima, perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi, yaitu menjaga agar informasi nasabah tidak disalahgunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Ketiga, fungsi dan peranan. Kesehatan dan rahasia bank bekerja sama untuk menjaga stabilitas, menjaga integritas lembaga keuangan dan mematuhi standar peraturan yang berlaku. Keempat, manfaat. Manfaat kesehatan bank ada beberapa diantaranya stabilitas finansial, kepercayaan nasabah dan investor, pertumbuhan ekonomi dan ketahanan terhadap krisis. Sedangkan manfaat rahasia bank mencakup perlindungan privasi nasabah, kepercayaan publik, keamanan informasi internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kelima, kelebihan. Kelebihan kesehatan bank yang mencakup beberapa diantaranya. Pertama, stabilitas finansial. Yang kedua, kepercayaan dan reputasi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kelebihan rahasia bank yang mencakup beberapa diantaranya. Pertama, privasi dan keamanan. Kedua, kepercayaan publik. Keenam, kekurangan kesehatan dan rahasia bank. Kekurangan kesehatan bank yang mencakup beberapa diantaranya yaitu pertama, ketidakpastian ekonomi. Kedua, ketergantungan yang berlebihan pada regulasi. Ketiga, ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Kekurangan rahasia bank yang mencakup beberapa diantaranya yaitu pertama, potensi penyalahgunaan data. Kedua, ancaman kejahatan siber. Ketujuh, kesimpulan. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Rahasia bank adalah semua yang berhubungan dengan informasi dari nasabah. Prinsip rahasia bank ini muncul karena tujuan melindungi hak pribadi milik nasabah bank agar terjamin kerahasiaannya
yang menyangkut mengenai keadaan ekonomisnya dan juga data pribadi dari nasabah dalam keseluruhan. Dalam keseluruhan, meskipun terdapat kekurangan masing-masing, kesehatan dana nasabah memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas kepercayaan dan keberlanjutan dalam industri perbankan. Dengan memperkuat kesehatan dan menjaga rahasia bank dengan baik, bank dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan dapat dipercaya bagi nasabah dan ekosistem keuangan secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan mengalokasi dana. Pertama, pengertian. Kegiatan yang melibatkan penyaluran dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan atau tabungan dan deposito, dan kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Kedua, jenis-jenis. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank berbasis syariah. Kedua jenis penyaluran dana ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pertama, kredit yaitu penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak atau kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan pada pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Kedua, pembiayaan yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ketiga, fungsi dan peranan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi menyediakan modal bagi entitas atau individu yang membutuhkan dana untuk memulai bisnis, melakukan ekspansi, atau membiayai proyek-proyek infrastruktur. Dana yang dialokasikan ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena mendukung kreasi lapangan kerja, inovasi, dan perkembangan sektor-sektor penting dalam perekonomian. Yang kedua, peran sistem keuangan. Kegiatan pengalokasian dana menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan yang memungkinkan pergerakan dana dari yang memiliki surplus dana atau investor kepada yang membutuhkan dana. Ini menciptakan aliran yang sehat dalam ekonomi dan mempertahankan likuiditas dalam sistem keuangan. Keempat, manfaat. Yang pertama, pembiayaan usaha, yaitu bagi perusahaan. Kegiatan ini memungkinkan akses kepada modal untuk ekspansi usaha, penelitian, pengembangan produk, dan pembelian aset yang mendukung pertumbuhan. Yang kedua, pendanaan proyek infrastruktur, yaitu dana dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, proyek, listrik, air bersih, dan lainnya. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional serta menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, investasi di pasar keuangan, yaitu dana dialokasikan ke instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau dana investasi. Ini memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan. Kelima, kelebihan. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan, yaitu dana yang diarahkan untuk kredit konsumen atau pembiayaan pendidikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan sektor bisnis, yaitu dana yang dialokasikan untuk pinjaman usaha memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, yaitu dana yang diarahkan untuk infrastruktur mendukung pembangunan jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, dan meningkatkan daya saingan suatu wilayah atau negara. Keenam, kekurangan. Yang pertama, risiko gagal bayar, yaitu terdapat risiko bahwa penerima dana atau perusahaan atau individu tidak mampu mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban keuangan mereka, menyebabkan bank atau lembaga keuangan menghadapi risiko gagal bayar. Yang kedua, ketergantungan terhadap sektor tertentu, yaitu jika dana terlalu banyak dialokasikan ke sektor tertentu seperti sektor properti atau keuangan,
Hal ini dapat menciptakan gelembung ekonomi yang berpotensi memicu krisis jika gelembung tersebut meledak. Yang ketiga, peningkatan utang, yaitu pengalokasian dana yang tidak terkelola dengan baik bisa meningkatkan jumlah utang individu atau perusahaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah keuangan dan ketergantungan yang berlebihan pada utang. Ketujuh, kesimpulan, kegiatan yang melibatkan penyaluran dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan atau tabungan dana deposito dan kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Fungsi pengalokasian dana sangatlah beragam. Pertama, membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal bagi berbagai entitas atau individu untuk memulai bisnis, ekspansi, atau infrastruktur. Kedua, berperan dalam investasi jangka panjang serta menciptakan dan memelihara nilai dalam bentuk pengembalian investasi, pengembangan proyek, dan pengeluaran risiko. Dalam keseluruhan, pengalokasian dana adalah proses yang kompleks, memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan memerlukan manajemen risiko yang cermat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima dan pemberi dana. Saya akan menjelaskan materi tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah. Pertama, pengertian. Perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Kedua, jenis-jenis. Pertama itu bank umum syariah atau bank syariah konvensional adalah bank umum syariah yang sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, menyediakan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Kedua, bank umum syariah perseroan terbatas adalah jenis bank ini memiliki struktur perseroan terbatas dan sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah, fokus pada penyediaan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, bank umum syariah unit usaha syariah BUMN adalah bank umum syariah yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara berusaha menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keempat, bank umum syariah swasta nasional adalah bank syariah yang beroperasi secara swasta dan tidak dimiliki oleh pemerintah, mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Ketiga, fungsi dan peranan. Fungsinya sebagai pengelola dana sosial sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, lalu menyediakan produk dan layanan investasi berbasis mudharabah dan musyarakah untuk membantu pengembangan ekonomi dan modal. Lalu menyediakan layanan jual beli syariah seperti murabahah, di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan markup harga. Perannya yaitu mencegah praktik riba, menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah, dan pengelolaan dana sosial. Keempat, manfaat. Manfaat itu yang pertama, memberlakukan saldo tabungan yang rendah. Kedua, terhindar dari riba. Ketiga, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Kelima, kelebihan. Kelebihannya sistem yang transparan. Bank syariah harus menerapkan sistem yang transparan agar nasabah dapat menemukan cara yang tepat untuk menghasilkan keuangan tanpa melibatkan keadaan. Lalu bebas riba. Bank syariah tidak mengambil riba dalam transaksi yang melibatkan penggunaan modal. Lalu terdapat jaminan dan pengawasan dari lembaga. Bank syariah memiliki jaminan dan pengawasan dari lembaga seperti Bursa Investasi Indonesia yang menjamin keberlangsungan uang di bank. Lalu keenam, kekurangan. Kekurangannya yaitu keterbatasan produk. Prinsip bank syariah memiliki batasan dalam produk yang ditawarkan karena harus mengikuti prinsip syariah seperti larangan riba dan investasi pada bisnis yang dianggap haram oleh Islam. Lalu ketergantungan pada pasar. Prinsip bank syariah sangat tergantung pada pasar karena keuntungan bank dihitung berdasarkan bagi hasil. Sehingga jika pasar sedang lesu, keuntungan bank juga akan menurun. Selanjutnya, keterbatasan dalam pengembangan pasar. Prinsip bank syariah memiliki batasan dalam pengembangan pasar karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti larangan, promosi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketujuh, kesimpulan. Bank umum berdasarkan prinsip syariah memiliki beberapa karakteristik dan kelebihan. Bank tersebut dapat berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah.
Bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, seperti memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial. Bank syariah juga mempunyai kelebihan seperti bebas dari riba, namun bank syariah juga mempunyai kekurangan seperti keterbatasan dalam produk. Oleh karena itu, bank umum berdasarkan prinsip syariah menawarkan alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, namun juga memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek operasionalnya. Saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan asuransi. Yang pertama itu ada pengertian. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menyediakan beragam pilihan asuransi untuk melindungi orang maupun perusahaan dari kerugian finansial dan mendapatkan imbal balik berupa pembayaran premi. Sedangkan asuransi adalah perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Lalu yang kedua itu ada jenis. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Lalu kedua itu ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan bertujuan untuk membantu para orang tua mempersiapkan masa depan pendidikan anaknya kelak. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada kendaraan mereka. Ketiga itu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk membantu mengatasi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada fungsi. Fungsinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi primer adalah sarana atau mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atas terjadinya kemungkinan kerugian. Yang kedua ada fungsi sekunder, adalah memberikan penggantian akibat kerugian atau kerusakan, serta untuk memudahkan ekspor. Lalu keempat itu ada peranannya, asuransi untuk perlindungan dalam kehidupan, pengelolaan risiko, penyediaan keamanan finansial, serta memberikan manfaat psikologis berupa ketenangan pikiran. Lalu yang kelima ada manfaat. Manfaatnya itu asuransi dapat melengkapi rencana masa depan keluarga. Asuransi membantu mengcover biaya rumah sakit, penyakit, dan cacat. Lalu memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran kepada individu dan bisnis, memungkinkan mereka menjalani kehidupan atau menjalankan usaha dengan lebih yakin. Lalu yang keenam ada kelebihan. Kelebihannya itu melindungi nilai properti, kendaraan atau aset lainnya, mencegah kerugian finansial yang signifikan. Lalu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyediakan alat untuk mengelola dan mentransfer resiko, membantu individu dan bisnis mengurangi ketidakpastian finansial. Lalu yang ketujuh ada kekurangan. Yang pertama, dana bisa hangus jika premi tidak dibayar oleh nasabah. Yang kedua, sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Yang ketiga, terdapat juga kendala dalam pemahaman masyarakat Indonesia akan pengertian asuransi dan penggunaannya. Yang kedelapan itu ada kesimpulan. Perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat proses penyelesaian klaim. Sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah menjadi kewajiban bagi calon tertanggung untuk mencari informasi yang benar, jelas, dan rinci kepada perusahaan asuransi atas produk asuransi yang mengenai risiko, manfaat, hak, dan kewajiban menanggung dan tertanggung, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dana pensiun. Yang pertama ada pengertian. Dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mengalami cacat, mencapai usia pensiun, atau meninggal dunia. Yang kedua, ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu pensiun normal, yaitu dana pensiun yang diberikan pada saat mencapai usia 55 tahun sesuai peraturan dana pensiun. Yang kedua, ada pensiun dipercepat, yaitu dana pensiun yang diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun. Yang ketiga, pensiun ditunda, yaitu seorang karyawan meminta pensiun sendiri, namun umurnya belum memenuhi masa pensiun. Yang keempat, ada pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Yang ketiga, ada fungsi dan peranan. Yang pertama, fungsinya untuk menyambung hidup di masa tua. Lalu fungsi kedua untuk investasi jangka panjang bagi karyawan.
Yang fungsi ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu peranannya itu sebagai sumber penghasilan yang dapat menunjang kehidupan setelah pensiun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan jaminan finansial kepada generasi yang memasuki masa pensiun. Lalu yang keempat itu ada manfaat. Manfaatnya menyediakan penghasilan tetap untuk pensiunan setelah bekerja dan sebagai investasi jangka panjang bagi karyawan dan mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua dan dapat dianggap sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana. Lalu yang kelima ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, biaya tetap relatif rendah. Yang kedua, manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup. Lalu yang ketiga, dibebaskan dari pajak penghasilan. Yang keenam, ada kekurangan. Yang pertama, administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional. Yang ketiga, keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan memperbaikan manfaat yang sepadan. Yang ketujuh, kesimpulan. Dana pensiun adalah dana dari hari tua yang penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dana pensiun memiliki fungsi dan peran penting dalam menyediakan sumber penghasilan setelah pensiun, sebagai investasi jangka panjang bagi karyawan, memberikan manfaat pekerjaan bagi karyawan. Melalui manfaat-manfaat tersebut, dana pensiun memainkan peran kunci dalam memastikan kesejahteraan finansial para pekerja setelah memasuki masa pensiun. Saya akan menjelaskan materi tentang kartu kredit. Yang pertama, pengertian. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagai salah satu apresiasi dengan diberikan banyak penawaran istimewa. Kedua, jenis. Jenisnya ada beberapa, yaitu pertama ada charge card. Pembayaran dilakukan sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan. Kedua, kartu debit atau debit card. Pelunasan dilakukan dengan mendebit rekening bank pemilik kartu pada saat kartu digunakan. Ketiga ada cash card. Kartu digunakan untuk menarik uang tunai dari bank melalui teller atau ATM. Ketiga, fungsi dan peranan. Fungsinya sebagai alat pembayaran yang relatif aman, praktis, dan nyaman. Mempermudah dalam transaksi online, memberikan perlindungan tambahan atas pembelian. Peranan kartu kredit memberikan kemudahan bertransaksi baik secara online maupun offline, serta memberikan fleksibilitas dalam membayar tagihan secara berkala. Keempat, manfaat. Manfaat kartu kredit memberikan kemudahan dalam bertransaksi, memberikan keuntungan seperti cashback atau diskon, memberikan perlindungan dan keamanan dalam transaksi. Kelima, kelebihan. Kelebihan kartu kredit, kemudahan dan kecepatan transaksi, yaitu kartu kredit memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cepat dan mudah baik secara fisik maupun online. Tidak perlu uang tunai, Anda tidak perlu membawa uang tunai fisik saat berbelanja atau berpergian yang dapat mengakibatkan keamanan. Lalu poin hadiah dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program poin hadiah atau diskon khusus untuk pemegang kartu yang dapat menghemat uang atau memberikan manfaat tambahan. Keenam, kekurangan. Kekurangan kredit itu ada potensi pengeluaran berlebihan, kemudahan menggunakan kartu kredit dapat menggoda untuk berbelanja lebih dari yang Anda mampu bayar yang dapat menyebabkan hutang yang berlarut-larut. Pengeluaran tak terduga. Penggunaan kartu kredit dapat memunculkan pengeluaran tak terduga jika Anda tidak memantau saldo dan tagihan dengan cermat. Lalu bunga tinggi. Bunga kredit kartu cenderung lebih tinggi daripada suka pinjaman lainnya. Dan jika tidak dikelola dengan baik, hutang kartu kredit dapat dengan cepat tumbuh menjadi beban keuangan yang berat. Ketujuh, kesimpulan. Kartu kredit merupakan fasilitas keuangan yang memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan bertransaksi, potongan harga, keamanan transaksi, serta insentif, reward, dan cashback. Meskipun memberikan manfaat, pengguna kartu kredit perlu memperhatikan kebijakan bunga dan kewajiban pembayaran tepat waktu guna menghindari beban finansial yang berlebihan. Selain itu, kredit juga dapat dilihat dari berbagai jenisnya seperti charge card, kartu debit, dan cash card yang memiliki peran dan fungsi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan finansial.